Baik, bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kepada ustazah, tafadholi masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعل أعمالنا أعمالا صالحة ولوجهك خالصة ولا تجعل لأحد منه شيئا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا هادين مهدينا إلى يوم القيامة يا رب العالمين. Mari kita awali pertemuan kita dengan baca Ummul Kitab ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali kullin wa sahbi kullin ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Eh, Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi semuanya. Saya mau nanya kabar dulu deh. Gimana kabarnya hari ini? Semua sehat, bahagia? Yang bahagia tulis angka 1 dan saya mau semua nulis angka 1. Yang nggak bahagia pun tulis angka 1. Paksa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa saya nanya kenapa apa namanya siapa yang bahagia? Karena memang kita harus bahagia ya. Allah memberi kepada kita cahaya Al-Quran. Allah beri kepada kita banyak kebaikan-kebaikan. Ya, jadi saya rasa rugi ya kalau kita nggak bahagia ya. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita kembali di titik balik atau di kajian titik balik. Mudah-mudahan ini apa namanya menjadi pembukaan yang baik ya untuk kita di awal hari. Karena insya Allah untuk pertemuan kita hari ini kita akan mengkaji ayat Al-Quran khususnya pada surah Az-Zukhruf, yang dimana surah ini adalah surah Makkiyah ya, yang dimana ayat-ayatnya membahas tentang uh, bagaimana bagaimana apalagi dari awal sudah menjelaskan penegasan-penegasan kaum-kaum yang sebelumnya seperti apa mereka, bahkan di akhir surah ini itu ada pembahasan tentang hari kiamat dan bagaimana orang-orang itu ketika ditegur, ketika dinasihati, mereka tuh tidak mendengar. Tapi itulah manusia, penyesalan selalu datang belakangan. Dan Uh, dan ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita itu sekarang. Kenapa? Karena diwanti-wanti dulu deh kayak gitu. Ya. Ibaratnya dunia ini seperti ketika kita masuk ujian di sekolah gitu ya. Nah, kalau di sekolah kan kita belajar dulu apa yang kita akan apa namanya apa yang kita akan diuji gitu kan, sama guru dikasih kisi-kisi, nanti kita bisa jawab atau tidaknya itu soal-soalnya kan sama gitu ya. Jadi jadi kita ketika ada pertanyaan pas ujian kita nggak shock. Ya kan lah ini kan nggak ada, karena kan ada kayak gitu ya. Mungkin ada yang pernah ngalamin ya. Lah ini kan ujiannya katanya di bab 1 gitu ya. Sedangkan soal ujiannya dari bab 8 atau 10 misalnya. Dan kita shock dan kita nggak bisa jawab dan kita nggak apa namanya nggak naik kelas ataupun gagal lah seperti itu. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala ya seperti itu juga sama kita, sudah diberi peringatan ya kan, diberi kisi-kisinya melalui apa? Melalui Al-Quran. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apa yang akan terjadi nanti ketika kita ikut kelompok A, ketika kita ikut kelompok B, kalau kita perilaku kita selama di dunia seperti kelompok A atau kelompok B itu seperti apa? Ujungnya itu seperti apa? Perlakuannya nanti seperti apa? Dan bahkan sudah dikasih tahu juga musuhnya siapa, ya kan? Cara menghadapinya itu seperti apa.
Nah, ini semua sebenarnya ada dalam Quran. Tinggal lagi kita nih mau nggak baca ayat-ayat Al-Quran? Mau nggak kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran? Karena banyak orang menganggap Al-Quran ini hanya eh, apa namanya ayat-ayat hanya untuk mendapat keberkahan saja. Itu betul dapat keberkahan, tapi itu bukan apa namanya tujuan utamanya. Tapi kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Penuh keberkahan agar apa tujuannya? Kita dapat belajar. Kita mengambil ibrah ya untuk memperbaiki akhlak, meningkatkan keimanan, mendekatkan kita apa namanya menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk tema kita hari ini atau ayat-ayat yang kita akan bahas, izin saya share ayat-ayat yang kita akan bahas ya. Oke. Kita akan bahas surah Az-Zukhruf dari ayat 1 sampai ayat 10. Boleh teman-teman menyimak ayat-ayatnya, saya akan baca ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. الله العظيم. Ya, surah Az-Zukhruf. Nama surah Az-Zukhruf ini yang artinya apa namanya perhiasan ya. Karena ada kata Az-Zukhruf dalam surah ini. Surah Az-Zukhruf ini adalah surah Makkiyah yang dimana terdiri dari 89 ayat. Tadi kita sudah sedikit bahas ya, menyinggung apa isi atau kandungan surah Az-Zukhruf ini. Karena surah Az-Zukhruf ini adalah surah Makkiyah, maka dia tidak akan keluar dari tiga pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah pembahasan tentang Al-Quran. Pembahasan kedua adalah tentang apa namanya, bagaimana kita yang berhak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa taala atau la ma'budu bihaqqin illallah. Yang ketiga adalah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus juga ada yang membahas tentang hari kiamat ya. Jadi ini ada tiga perkara ya. Yang pertama adalah tentang tadi apa sih, Mbak? Tentang Nabi Muhammad SAW, tentang hari kiamat dan juga tentang al apa namanya bahwa saya tidak ada Tuhan yang layak untuk kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu bihaqqin illallah. Nah, kenapa tiga hal demikian? Karena surah-surah Makkiyah ini adalah di mana turunnya sebelum Nabi hijrah. Dan kita tahu semuanya itu adalah awal-awal apa namanya Rasulullah SAW membangun pondasi akidah, ya, membangun pondasi akidah. Baik, awal surah ini diawali dengan Hamim wal kitabil mubin. Hamim di sini kita tahu semuanya bahwa al-huruful muqatta atau huruf-huruf yang apa namanya terpotong-potong ini uh,
tidak ada orang yang mampu atau yang tahu apa artinya, ya, tapi ini adalah bentuk mukjizatnya Al-Quran. Dan ini apa namanya, sesuatu yang luar biasa gitu ya. Hamim, Nun. Mungkin kalau ada apa namanya, apa namanya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menantang kaum Quraisy, ya, yang mereka terkenal dengan ahli fasahah, ahli balaghah, ahli bahasa yang sangat indah gitu. Tapi ya ketika ditantang, coba satu Quran yang sama, mereka tidak mampu. Coba, ya udah, kalau tidak mampu satu Quran, coba bikin seperti satu surah. Mereka tidak mampu 10 ayat, tidak mampu. Bahkan satu ayat pun mereka tidak mampu. Dan ini menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Wal kitabil mubin, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Nah, eh, Alkitab apa? Alkitab al-Mubin. Apa? Ya udah. Oh, jangan lupa. Alkitab al-Mubin. Al-Quran yang jelas, ya. Nah, Alkitab al-Mubin, dia jelas ya dengan semua perkara isinya gitu ya. Jelas kalimatnya, jelas ucapannya, jelas kisah-kisahnya, jelas tujuan utamanya, dan itu wal kitabil mubin ya. Jadi jelas di sini mencakupi banyak ya, termasuk manhajnya, cara kita mentadaburnya ya. Dan ini tentu orang-orang yang mengetahui tentang apa namanya, Al-Quran ini bukan orang-orang yang sembarangan. Jadi sekarang karena kita sudah di zaman sosial media, jadi apa-apa itu kita belajarnya dari Syekh Google, ya, Syekh YouTube misalnya. Apalagi sekarang ada apa namanya, Chat GPT, jadinya Syekh gitu ya. Jadinya Ustadz, jangan ya. Tentu proses untuk mendalami atau memahami Al-Quran ini proses yang cukup panjang. Kenapa demikian? Karena ini adalah kalamullah yang kita nggak tahu maksud Allah itu apa, gitu ya. Jadi butuh apa namanya, metode-metode, butuh landasan-landasan yang sangat jelas agar apa? Agar insya Allah kita bisa memahami apa namanya, isi Al-Quran dengan cara yang jelas. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nah, apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada kita? Sesungguhnya kami menjadikan sebagai Al-Qur'an, menjadikannya sebagai Al-Qur'an ini yang berbahasa Arab agar kamu mengerti. Dan kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan kalimat ta'qilun, ya, agar kalian pakai apa namanya? Berakal, ya. Kenapa berakal? Ya, karena kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran ini selalu mengajak kita untuk tafakur. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kita atau mendorong kita untuk bertafakur, melihat langit, melihat bumi, melihat pergantian apa namanya, siang dan malam, ya. Melihat makanan yang kita makan, ya, buah-buahan yang kita makan, melihat air yang kita minum. Itu apa tujuannya? Tujuannya satu, agar kita mengenal Allah. Jadi, kalau kita pengen eh, dekat sama Allah, ya kita melihat ciptaannya, ya. Jadi cara untuk mengenal Allah itu dengan dua cara. Yang pertama, ayatun kauniyah, yang kedua adalah ayatun Qur'aniyah. Ayatun kauniyah, kita melihat apa namanya, ciptaan-ciptaan Allah. Ya, kita melihat Allah menciptakan kita itu seperti apa. Ya, alhamdulillah kita bisa bernafas tanpa harus memompa-mompa sendiri. Coba bayangin kalau setiap kali kita mau nafas, tarik nafas, kita harus mompa-mompa sendiri, ya, pakai pompa sendiri. Ya, sangat sulit sekali gitu ya. Bayangkan kalau misalnya kita mau melihat, ya, kita harus ada tombolnya. Mau saya melihat ini, baru apa namanya, mau melihat. Terus itu ada durasinya. Tapi alhamdulillah Allah memberi kepada kita, ya, nikmat-nikmat yang luar biasa. Allah menciptakan kita dalam apa namanya, fisik atau tubuh yang sangat
ideal gitu ya. Dan juga Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain agar kita tafakur, agar kita mengenal Allah, kita mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaan-ciptaannya, yaitu itu pertama ayatun kauniyah. Yang kedua adalah ayatun Qur'aniyah. Kita mengenal Allah melalui ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Melalui ayat-ayat Al-Quran ya. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Dan di kitab ini pun ya Al-Quran ini berada dalam Ummul Kitab atau Lauhul Mahfuz di sisi kami benar-benar bernilai tinggi dan penuh dengan hikmah. Baik, mungkin ada yang nanya untuk Al-Quran itu sendiri kan di sini kan di Lauhul Mahfuz atau Ummul Kitab ya. Nah, bagaimana proses eh, Al-Quran ini turun dari Al-Lauhul Mahfuz ke kita gitu ya. eh, Allah Subhanahu wa taala ya Al-Qur'an itu sudah ada di Lauhul Mahfuz Al-Qur'an ini sudah ada di Al-Lauhul Mahfuz ya. Sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Nah, dan ini prosesnya ke kita itu ada bertahap dan bahkan tantangan kaum Quraisy saat itu kepada Rasulullah, kenapa Al-Qur'an itu turunnya secara rinci ya. Hari ini ada ayat, besok ada ayat lagi, besok ada ayat lagi. Kenapa nggak satu plek gitu turun? Ini ada apa namanya ayat di surat Al-Furqan, ya. Eh, وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة ya laula unzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah ya. Kenapa kata mereka bilang kepada Rasulullah, seandainya Quran itu jangan turunnya sedikit-sedikit, turunnya sekaligus jumlatan wahidah. Apa kata Allah? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar kami mengkokohkan hatimu. Jadi beda ya kalau kita misalnya dinasehatin sekali, terus dinasehatin lagi, dinasehatin lagi, ya. Itu kita akan selalu mengingat. Tapi kalau sudah sekali diingatkan terus di apa namanya? Dilepas, seringkali kita lalai. Ya, yang kadang-kadang kita sering diulang-ulang saja, apa namanya, kita sering lalai, apalagi kalau cuma sekali doang diingatkan seperti itu. Ya, wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Jadi proses turunnya Al-Quran ini mungkin sering dibahas ketika apa namanya momen nuzulul Quran. Yaitu yang pertama ada yang mengatakan dia tiga tahapan, ada yang mengatakan dua. Yang mengatakan dua dulu deh. Yang mengatakan dua tahapan, dia tidak membahas dari turunnya dari Allahul Mahfuz eh, ke apa namanya ke langit, gitu ya. Jadi dari Allahul Mahfuz ke apa namanya malaikat Jibril ya dari malaikat Jibril sama dunia terus dari sama dunia turun ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi kalau yang mengatakan tiga tahapan itu yang pertama dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Allahul Mahfuz, dari Allahul Mahfuz ke malaikat Jibril ke langit bumi, lalu ke apa namanya di apa namanya turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan dia dua saja, yaitu proses yang pertama tidak dihitungkan, tapi cuma menghitung dari Al-Lauhul Mahfuz kepada malaikat Jibril, dari malaikat Jibril langsung ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya semua sama, cuma ada yang diringkaskan, ada yang lebih detail. Nah, dan ketika dari langit bumi ini turun ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam itu turunnya sesuai peristiwa atau momen-momen yang apa namanya terjadi dan seringkali apalagi khususnya di 13 tahun pertama itu untuk mengkokohkan, menguatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyak kisah-kisah di situ agar apa? Agar hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikokohkan, dikuatkan, dihiburkan. Karena kita tahu semuanya dakwahnya Nabi Muhammad SAW ini tidak khususnya di awal tidak berjalan dengan mulus ya.
banyak penolakan, banyak apa namanya, banyak apa namanya, eh, orang-orang yang membangkang, menyakiti, ya, dan bahkan mereka ada juga yang melampaui batas. Baik, lanjut. Wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyyun hakim. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah kami akan menahan turunnya Al-Quran dan mengabaikanmu hanya karena kamu kaum yang melampaui batas? Ini kalau kita bahas dari ayat 5, 5, 6, dan 7, ya. Ini sangat-sangat berkaitan, ya. Afanadribu ankum dzikra safhan an kuntum qauman musrifin. Adzikir di sini bukan zikir wiridan, ya. Zikir di sini adalah nasihat, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan, walaupun kita salah, walaupun kaum misalnya Quraisy bersalah, tidak beriman, apakah itu berarti Allah tidak menegur mereka, tidak menasihati mereka? Tentu tidak. Ya, justru untuk Abang sekolah nggak? Siapa? Bang. Abang enggak. Oh. Sekolah. Apa gajian? Iya, ada ya. Ya ada. Iya. Itu mobil putihnya mau dibersihin, Sen. Oh iya. Kalau gimana? Sekarang sebentar Kak, bentar, bentar. Jam 8. Baik, kita lanjut. Minta maaf, pintunya tolong tutupin. Bentar Kak, pintunya aku tutupin dulu. Oke, baik. Assalamualaikum. Ya, Afadadribu ankum dzikra safhan an kuntum qauman musrifin. Masih membahas tentang Al-Quran tadi, ya. Justru kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan gini untuk kita ini, ya. eh, Kalian berbuat salah, kata Allah, tapi aku tetap mengirim Al-Quran untuk kalian. Nah, ini bentuk kasih sayang yang luar biasa, ya. Makanya kalau kita lihat dalam surah Ar-Rahman, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman, apa setelahnya? Allamal Quran, ya. Ar-Rahman yang maha apa, pengasih, ya. Ya. Jadi bentuk kasih sayangnya Allah kepada manusia adalah Allah menurunkan Al-Quran. Ar-Rahman, Allamal Quran. Baru setelah itu khalaqal insan. Sedangkan kalau kita perhatikan, kalau sesuai urutan, ya, Allah menciptakan manusia terlebih dahulu, bukan? Baru setelah itu Allah menurunkan Al-Quran. Tapi karena ini sesuatu yang luar biasa, ya. Kalau kita pengen sebagai manusia, pengen menjadi hamba Allah yang taat, yang hidupnya enak, bahagia, ya, itu apa, alam Al-Quran. Kita harus belajar Al-Quran, ya. Seperti itu. Jadi, afanadribu ankum dzikra safhan an kuntum qauman musrifin. Jadi kita jangan takut Allah tinggalin, ya. Kita jangan takut, bagaimana ya nanti, saya kan orang yang berbuat dosa. Tapi Allah selalu, saya yakin Allah selalu memberi peringatan-peringatan untuk kita melalui mungkin perkara-perkara kecil, mungkin bahkan dengan Allah hadirkan kita dalam ruang Zoom ini, mungkin Allah ada pesan Allah yang ingin Allah sampaikan untuk kita, menegur kita, tapi melalui apa namanya, melalui hal-hal seperti kajian, gitu kan, nasihat, gitu, ya. Kadang-kadang nggak mempan juga diberi ujian apa namanya yang lebih berat, ibtila atau musibah, gitu, ya. Agar apa? Agar kita kembali lagi kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sering kali, ya, memberi kepada kita isyarat-isyarat, peneguran-peneguran, ya, agar kita kembali kepadanya dengan qalbin salim, ya, hati yang bersih, hati yang apa namanya selalu mengingatnya. Kadang-kadang sampai perkara cinta berlebihan, gitu, ya. Ustazah, saya ibadahnya bagus, sholat 5 waktu, ngajinya oke, apalagi pokoknya kalau puasa alhamdulillah, gitu, ya. Tapi hatinya kenapa, hatinya masalah hatinya dia lebih mencintai misalnya
apa namanya, siapa artis-artis misalnya, ada sosok-sosok idola yang dia kagumi tapi sudah secara berlebihan, itu pasti Allah akan menguji mereka, ya. Dan Allah selalu pengen hati hambanya itu selalu berharap hanya kepadanya. Nah, kalau ini contoh misalnya ada satu ulama ingin belajar kepada salah satu masyayikh, ya, dia ulama ya. Eh, dia datang, saya pengen belajar, apa namanya, saya ini adalah seorang dai, saya pengen belajar apa nih yang saya sampaikan kepada orang-orang ini supaya insya Allah mereka apa namanya menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik, yang taat kepada Allah. Syekh ini bertanya, apa artinya la ilaha illallah? Nah, kalau saya mau eh, nanya ini juga kepada teman-teman, apa artinya la ilaha illallah? Boleh tulis di kolom chat. Saya mau lihat nih, udah makin pagi semakin sibuk, tapi saya pengen memastikan apakah masih ada yang di sini. Nah, oke, silakan. Apa artinya la ilaha illallah? Oke, ya ada Tuhan selain Allah. Itu arti la ilaha illallah. Ya, apa namanya? Seorang ulama itu juga menjawab seperti kalian juga. Tapi arti yang lebih dalam dari arti la ilaha illallah adalah sosok yang pertama yang ketika kita ada apa namanya kan tidak ada Tuhan selain Allah ya kan. Atau di sini bagus nih segala sesuatu bergantung kepada Allah ya bagus ya tapi lebih tepatnya tadi seperti teman-teman tadi ya tiada Tuhan selain Allah. Nah, eh, dia berkata seperti ini. Ya, katanya saya juga tahu itu artinya, tapi itu makna zahirnya. Tapi apakah kita benar-benar ya melakukan itu tiada Tuhan selain Allah? Kata kata beliau, ketika kamu sakit, siapa kamu berharapnya ke siapa dulu nih? Apakah langsung kita berdoa kepada Allah, kita langsung meminta kepada Allah, atau kita akan cari obat dulu deh, ke dokter dulu deh. Bukan berarti kita nggak boleh ikhtiar-ikhtiar itu ya, bukan. Tapi yang terbesit di hati kita yang pertama itu apa? Apakah Allah atau obat dulu? Nah itu la ilaha illallah. Dan ini makna yang dalam sekali gitu ya. Ketika kita misalnya eh, dalam kondisi membutuhkan atau kondisi apa ya panik dalam kondisi kita bingung nih. Eh, ini kita ke siapa dulu nih? Nah, ini menentukan apakah benar-benar kita mengamalkan la ilaha illallah ini atau masih banyak Tuhan-Tuhan yang lain yang kita handalkan dalam kehidupan kita. Ya Allah, ini ketika saya mendengar ini, merinding sekali. Oh iya ya, kalau saya dalam kesulitan, saya biasanya nelpon suami, ya kan? Kalau kita masuk kesulitan, kadang-kadang kita nelpon orang tua, ya kan? Baru setelah itu kita ikhtiar, sholat, doa. Harusnya itu doa itu nomor satu, gitu. Kita ingat Allah itu nomor satu. Baru yang lain tuh bukan kembali lagi, bukan berarti kita nggak boleh ikhtiar, boleh. Tapi yang terbesit dalam hati, pikiran kita tuh, yang pertama itu apa? Nah, ini eh kalau kita lihat ya kondisi Nabi Musa yang sangat genting. Di depannya ada lautan, belakangnya Fir'aun dan tentaranya yang ingin membunuhnya. Kondisi sepertinya sangat genting. Langsung Nabi Musa, "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Tidak. Ya. Maksudnya tidak apa? Karena Bani Israel yang pengikutnya ini, yang, mereka sudah ketakutan. Ya, mereka akan mengejar kita, mereka akan membunuh kita. Kalla, Nabi Musa menegaskan, tidak, mereka tidak akan menyentuhkan kita. Kenapa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah, Tuhanku bersamaku, dan Allah atau Tuhanku akan memberi petunjuk kepadaku. Wah, ini luar biasa. Baru Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Musa, "Nadrib bi'asakal bahr."
ya, apa namanya, pukul apa dengan tongkatmu wahai Musa kepada lautan itu, lautan itu akan terbelah. Jadi yang pertama ini nih, apa yang akan terbesit dalam hati kita, apa yang terbesit dalam pikiran kita, yang pertama itu apa? Jadi sepanik apapun gitu ya, tentu kondisi kita sepanik apapun tidak sepaniknya Nabi Musa ya. Ya, Nabi Musa menghadapi situasi yang luar biasa, di depannya lautan, di belakangnya Firaun yang ingin membunuhnya. Ya. Tapi menegaskan kalla bukan, tidak, mereka tidak akan nyampe, mereka berhusnudzan kepada Allah. Inna ma'aya rabbi sayahdin, ini adalah arti la ilaha illallah, ya. Dan apabila kita di kondisi yang lalai, kondisi yang jauh dari Allah, Allah selalu selalu Allah tuh sayang sekali sama kita, ya, sayang, sangat sayang sekali sama kita. Kalla inna ma'aya rabbi sayahdin, ya. Ini tadi ayat di sini adalah afanadribu ankum adzikra safhan an kuntum qauman musrifin, ya. Apakah kami akan menahan turunnya Al-Quran dan mengabaikanmu hanya karena kamu kaum yang melampaui batas? Tentu tidak. Nah, maka di ayat-ayat berikutnya Allah mengatakan berapa banyak, ya, nabi yang telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu, ya. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un, ya. Faahlakna ashadda minhum batshan wa madha mathalul awwalin, ya. Ini tiga ayat ini apa namanya, kam di sini berapa banyak, ya. Eh, jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan berapa banyak nabi, banyak sekali, ya. Kalau apa namanya, dihitung-hitung ya, ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan eh, 100.000 lebih, 100.000 sekian gitu ya. Itu adalah nabi yang Allah kirim untuk umat manusia, ya. Agar apa? Agar mereka mengingat Allah. Dan ini mungkin zaman sekarang kita nggak ada nabi lagi gitu ya, karena sudah Nabi Muhammad SAW menjadi akhir khatamul anbiya. Tapi dengan hadirnya Al-Quran, ya, kita bisa tahu, ya. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin, ya. Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Bagaimana respon umat-umat ini terhadap utusan-utusan Allah ini? Setiap kali seorang nabi datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-oloknya, mereka mengejeknya, mereka menghinanya. Apakah kita melakukan hal yang sama? Jangan-jangan ayat-ayat ini untuk kita sebenarnya. Gitu ya. Tadi tema kita pola lama yang terus mengulang, yaitu pola lama yang terus mengulang. Ada yang ngerasain, hati-hati, kamu tuh sudah punya diabetes, ya kan? Jangan sampai kamu makannya tidak menjaga pola makan, gitu ya. Malah makan yang manis-manis. Ini malah nasihatin, sikap yang menerimanya gimana? Ya menolaknya. Dengan apa? Dia tidak menolak dengan, enggak lah dokter aku nggak mau, gitu kan? Nggak mungkin, gitu kan? Menolaknya dengan apa? Dengan sikap, dengan perilaku. Dan itu pun yang sudah dilakukan oleh umat-umat sebelum apa namanya? Umat-umat sebelum kita, gitu ya. Apa yang terjadi? Yaitu penyesalan datang belakangan, gitu ya. Menyesal karena gulanya naik, menyesal karena apa namanya? Sakit gitu kan, ngedrop gitu kan. Nah, begitupun umat-umat sebelum kita. Mereka menyesal ketika Allah menurunkan azab, mereka baru beriman. Nah, seperti Firaun. Berapa tahun Nabi Musa mengingatkan, berapa tahun Nabi Musa berdakwah ketika apa namanya hampir tenggelam, ya, hampir hanyut, dia baru saat itu mengatakan, qala amantu billadzi amanat bihi banu Israel. Di momen terakhir pun dia sombongnya luar biasa. Dia tidak mengatakan amantu billah, bukan. Tapi saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Jadi ini hati-hati ya. Jadi apa yang membuat kita, ya, eh, atau apa yang membuat umat-umat ini, ya, mereka
sikapnya seperti itu. Satu adalah kesombongan. Sombong, ya, sombong. Jadi ini sangat penting ya. Ini pola yang dimana ya itu sering terulang. Dan itu kalau kita lihat dalam sehari-hari kita tuh, dikasih tahu malah ngeyel gitu ya. Dinasehatin nggak mau denger. Ini pola ini sama, ya. Cuma personalnya aja yang berbeda. Wa kam arsalna min nabiin, berapa banyak teguran-teguran Allah yang Allah hadirkan dalam hari apa dalam kehidupan kita, agar kita kembali kepadanya, agar kita bertaubat, agar kita beristighfar, agar kita mengingat Allah. Berapa banyak? Bisa jadi dengan kita kesandung, bisa jadi dengan nasihat, bisa jadi dengan kecelakaan, bisa jadi dengan kemalingan, bisa jadi dengan hadir pengajian. Banyak sekali cara Allah. Bahkan bisa jadi dengan status WA yang lewat, ya kan? Itu Masya Allah luar biasa. Jadi Allah selalu ingin kita tuh mengingatnya. Allah selalu hati kita tuh bersih dan selalu mengingatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal lagi respon kita seperti apa. Ah, nggak mau ngaji, mending, mending denger nyanyi misalnya. Nggak mau nih, eh nggak nggak pokoknya nggak, nanti aja deh. Ah, ayo ikut kajian, nanti aja deh, nanti dulu deh. Gitu ya. Itu umat-umat sebelum kita pun melakukan hal yang sama. Ya, wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Apalagi nih parah banget nih. Ya, setiap kali setiap sekali seorang nabi datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-oloknya, dihina, ya. Ada yang nasehatin, so ustazah banget kan, baru aja belajar kemarin. Padahal kan tujuan kita tuh mengajak. Dan itu pola berulang, ya. uh, respon respon apa namanya respon kita terhadap apa namanya nasihat itu uh, bisa jadi ya dengan baik, itu bagus ya. Kalau misalnya seperti kaum-kaum sebelum kita, yaitu mereka mengejek, menghina, ya, dan lain-lain gitu ya. Kalau sekarang diviralkan ya, uh, apa namanya kejelekannya dan lain sebagainya gitu ya. Baik. فأهلكنا أشد منهم ومضى مثل الأولين. Oleh karena itu, gitu ya, kami membinasakan orang-orang yang lebih kuat dari mereka, itu kaum musyrik Quraisy, dan telah berlalu contoh kehancuran umat-umat terdahulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak kaum Quraisy ini, coba lihat, kalian ini tidak kuat daripada kaum-kaum sebelum kalian. Bahkan di surah-surah lain dijelaskan, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud, ya, itu mereka saking kuatnya mereka, Allah gambarkan dalam Al-Quran, ya, saking kuatnya mereka, kuat fisiknya, itu mereka itu Allah mampukan untuk memahat rumah dari tangan tangan mereka. Kalau kita memahat rumah dari gunung, ya, ya. Kalau sekarang kalau kita pengen menghancurkan gunung itu butuh apa namanya alat-alat kayak gitu ya, alat-alat berat, menghancur dan lain sebagainya gitu ya. Tapi mereka dulu enggak. Ibaratnya kata guru kami itu di apa gunungnya ditonjok aja udah jadi rumah gitu ya. Itu Masya Allah. Bayangkan sekuat apa kita di apa namanya disayat sama pisau aja udah sakit gitu. Subhanallah. Faahlakna ashadda minhum batshan wa madha mathalul awwalin. Mereka ini yang sekuat itu mereka binasa. Karena apa? Karena mereka membangkang, karena mereka melampaui batas dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 ayat ini apa namanya? Apa namanya? Pola ya, pola lama yang terus mengulang. Mudah-mudahan kita bisa memutuskan ya pola ini yang terutama dalam diri kita terlebih dahulu. Ya. Baik, lanjut ke ayat 9 dan ke ayat 10. Kenapa mereka seperti itu? Apakah mereka tidak mengenal Allah? Bukan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Justru mereka tahu, jika kamu menanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka tahu jawabnya. Pastilah mereka akan menjawab yang menciptakannya adalah zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Siapa itu? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini eh, kesombongan yang luar biasa. Kesombongan yang luar biasa. Dan jangan mengira Allah Subhanahu wa taala
menghadirkan kita dalam pertemuan ini, menghadirkan kita untuk berbuat kebaikan-kebaikan lainnya karena kita yang mau, bukan sama sekali. Bukan, oh memang kebetulan pagi ini saya lagi kosong, jadi saya ikut kajian. Enggak, Allah tidak seperti itu. Allah, apa namanya, bentuk kasih sayang Allah itu Allah mengajak kita untuk mendengar. Bentuk kasih sayang Allah, Allah apa, mau menganggap kita ini sebagai seorang hamba, ya. Maka di sini apa? Kita apa itu sebelum kaum sebelum kita itu mereka tahu Allah itu adalah Tuhan, mereka tahu. Tapi apa? Mereka sombong. Mereka sombong, ya. Ah, dan bahkan di sini Allah Subhanahu wa taala, beberapa ayat berikutnya Allah menjelaskan Allah itu siapa? Alladzi ja'ala lakumul arda mahda wa salaka lakum wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Dialah yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya untukmu agar kamu mendapat petunjuk. Allah, 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 indah sekali. Indah sekali. Ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk apa? Melihat ciptaannya. Alladzi ja'ala lakumul arda mahda. Semua di muka bumi ini itu apa namanya? Allah menciptakannya untuk kita. Wasakhkhara lakum. Apa artinya sakhkhara lakum? Sakhkharakum, Allah menciptakan itu untuk kita. Kenapa? Agar kita beribadah. Kita fokus beribadah. Masya Allah, tabarakallah. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. Kita tahu ya akibat dari kalau kita tidak mengikuti nasihat. Kalau kita misalnya kita tahu nih akibat kita tidak sholat, kita tahu. Akibat kita tidak berpuasa, kita tahu. Nanti batal lo, dosa lo, tahu. Tapi tetap ini nih. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. Ya, siapa itu Allah? Alladzi ja'ala lakumul arda mahda. Coba bayangkan kalau kita jalan, ya, ya. Oh, pergi sama. Iya, aku belum jam 7 mau jalannya. Mau udah SMS jam 7. Balik lagi jam 7 nanti ya. Baik. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. Ya. Coba bayangkan kalau kita hidup ya di bumi ya. Terus apa namanya lapisan bumi ini bergerak terus. Nggak bisa jalan kan? Udah datang loh. Iya, Udah. iya. Eh, nggak bisa jalan kita kan? Ah, dan apa namanya? Ini bentuk kasih sayangnya Allah untuk kita ya. Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan semuanya dari udaranya, dari apa namanya? Sampai mengatur planetnya pun itu untuk kita. Kenapa? Bukan untuk membangkang, bukan untuk kita mengingat Allah, untuk supaya kita nyaman dalam beribadah kepada Allah. Subhanallah ya. Jadi la'allakum tahtadun ya. Semua itu ya agar la'allakum tahtadun agar kamu dapat mendapat petunjuk. Ini bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa ya. Jadi dalam berarti ketika kita ingin ya memutuskan ya pola yang seperti kaum-kaum sebelumnya ya atau sebelum-sebelum kita itu apa? Yaitu kita mengakui bahwa la ilaha illallah itu tadi ya, tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua kita ikut peraturan Allah dan jangan sombong. Jangan sombong ya. Uh, Terakhir yaitu kita harus banyak belajar lagi ya, belajar mengenal Allah melalui ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat Qur'aniyah. Baik, mungkin itu saja untuk penyampaian saya di pagi hari ini. Saya kembalikan lagi ke Teh Yanti. Silakan Teh Yanti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah atas pemaparan materinya pada pagi ini. Nah, bagi bunda-bunda semua, kita buka sesi pertanyaan ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh silahkan diaktifkan fitur raise hand-nya atau boleh tulis di kolom chat gitu ya. Baik, silahkan. Ada yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya?
Tadi jadi kalau kaitkan dengan Al-Qur'an itu Quran surat, Az-Zukhruf ya? Ya, Az-Zukhruf betul ya Ustazah ya? ya Az-Zukhruf dari ayat 1 sampai 10. 1 sampai 10 gitu. Jadi nanti mungkin, bunda-bunda semuanya bisa dikaji kembali gitu ya, dibaca kembali, Quran terjemahannya, kemudian dikaji ulang dan atau dikaitkan dengan pemaparan materi dari Ustazah Nabila. Baik, bunda-bunda, tidak ada yang mau bertanya ini? Atau saya aja mungkin yang bertanya? Ya. Eee, ini mungkin lebih ke oh ada, Bunda Arofah, baik. Kami persilahkan terlebih dahulu ya ke Bunda Arofah, silakan. Dari Bekasi ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ustazah. Ya. Saya mau bertanya seperti ini Ustazah. Seperti tadi Ustazah bilang bahwa mereka itu meyakini adanya Allah, tapi mereka tidak mau beriman kepada Allah. Kemudian mereka tahu betapa besar ciptaan Allah gitu kan, terus dan sebagainya. Tapi mereka sombong gitu kan dengan diri mereka sendiri ya. Nah, kaitannya dengan yang terjadi saat ini gitu ya Ustazah. Misalnya eh, kita sebenarnya sudah banyak sekali menyaksikan kebesaran Allah, misalnya dengan Allah mendatangkan azab, bukan maksudnya kayak musibah, bencana dan sebagainya. Kemudian juga banyaklah yang terjadi dalam diri kita sendiri, mungkin ujian dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, kemudian mungkin kalau kayak kita ya, yang terutama saya ya, yang sudah di atas usia kepala 5 misalnya gitu, sudah banyak ujian, cobaan dan sebagainya yang saya lalui dan kita semakin yakin gitu bahwa semua itu datangnya dari Allah gitu ya. Tapi yang terjadi sekarang itu, kalau kayak kita untuk meyakinkan misalnya kepada anak-anak kita, eh, anak-anak sekarang itu lebih mengedepankan akal mereka gitu Ustazah. Jadi misalnya segala sesuatu yang tidak masuk ke logika mereka itu kayaknya nggak diterima gitu loh. Jadi eh, apa namanya? Kalau kayak kita kan misalnya, oh ya ujian dari Allah dan sebagainya, kita harus tawakal dan sebagainya. Tapi kalau mereka itu, tapi ini realita loh, gini-gini ini dan apa ya? Kayak nggak yakin gitu loh dengan padahal mereka tahu misalnya ya maksudnya beriman kepada Allah dan sebagainya, yakin lah istilahnya kayak gitu. Tapi dengan yang terjadi realita sekarang, misalnya dunia ini kan lagi nggak baik-baik saja, misalnya gitu, ekonomi sulit dan sebagainya. Nah, itu bagaimana untuk menambah keyakinan kita kepada Allah bahwa ini tuh memang udah ininya dari Allah, maksudnya cara kita menjelaskan kepada anak-anak kita sekarang tuh supaya mereka masuk gitu loh dengan logika kita gitu. Makasih ya Ustazah, itu aja pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, silakan langsung Langsung menjawab jawab. saja ya. Oke, baik. Jadi memang ini juga aku mengalami hal yang sama ya, anak-anak Gen Alpha, Gen Z gitu ya. Tidak selalu apa ya, cara berpikir mereka memang sudah mereka sama kita ya, sudah berbeda gitu ya. Tentunya eh, apa namanya dalam perkara ini ya, mereka selalu memikirnya sebab dan akibat ya. Oh, karena apa namanya? Misalnya terjadinya korupsi, perusahaan bangkrut, ya udah PHK gitu ya, seperti itu. Karena pola makan yang tidak baik, sakit, apa namanya? Punya penyakit ya sakit gitu ya. Nah, bagaimana kita meyakinkan atau menyampaikan ya kepada anak-anak kita perkara bahwa sebenarnya semuanya sudah Allah atur. Misalnya nih, kita ambil contoh. eh, Keburukan itu kita nggak selalu apa namanya apa ya kita harapkan gitu ya. Tapi ketika terjadi, nah itu kita nggak boleh menyalahkan siapa-siapa gitu ya. Nah ini kembali lagi kita kalau bisa ya makanya kan perlu bukan hanya apa namanya anak-anak itu bukan hanya perkembangan intelektual
tapi juga perlu perkembangan spiritual, gitu ya. Banyak orang-orang yang pintar, tapi dia tidak mengenal Allah, atau dia mengenal, enggak lah, itu dia meninggal karena fungsi jantungnya sudah berhenti. Tapi sebenarnya bukan itu kan, nyawanya yang belum dicabut, gitu ya. Dia meninggal karena nyawanya sudah dicabut, gitu. Nah, makanya ini perlu kita pendekatan-pendekatan dengan Al-Quran ini harus ada, ya, harus ada. Karena orang-orang yang dia pinter tapi hanya menggunakan akalnya tanpa atau dan ya dan isi hatinya kosong, ya, itu dia akan menjadi orang yang sangat kejam. Kenapa saya mengatakan demikian? Fir'aun itu cerdas, cerdas sekali bahkan, ya, sangat cerdas sekali. Tapi kecerdasan itu dia digunakan untuk apa? Untuk ya menghancurkan rakyat-rakyatnya, ya. Makanya perlu ya, memang betul ya, perlu kita dan harus kita sering sounding ke anak-anak untuk apa namanya, ini semua dari Allah, kita harus apa namanya, dan tentu dengan cara-cara atau bahasa-bahasa yang kekinian gitu ya. Nah, saya rasa sekarang ini sudah banyak buku-buku atau literasi-literasi yang bisa membantu ya, apa namanya, mengajarkan kita atau anak-anak kita untuk bagaimana kita berbicara tentang hal-hal seperti ini, tentang ghaibiyat, ya kan? Karena memang di masa-masa itu, di masa-masa kecil khususnya ya, itu untuk penanaman akidah lebih mudah. Tapi ketika dia sudah menggunakan akalnya, ya, uh, kita sholat menghadap kiblat, tapi kan kiblat nggak di depan kita, jauh gitu kan, seperti itu. Nah, itu bagaimana kita menjelaskannya? Itu ada cara penyampaiannya. Ya, jangan sampai kita juga memberi penyampaian yang salah gitu ya. Ya kayak misalnya nih, apa namanya, mah, saya dulu eh, adanya di mana, gitu kan? Ada anak-anak kecil kan lihat foto, mah saya dulu nggak ada di foto, sayanya di mana. Nah, ini kalau kita jawabnya salah, itu nanti akan tertanam gitu di apa namanya, di akal mereka gitu ya. Nah, jadi kembali lagi, bagaimana cara kita menyampaikannya? Tentu menyampaikannya dengan cara bertahap sesuai usianya anak, gitu ya. Jadi memang kita sebagai ibu harus banyak belajar ya, belajar memahami fase anak-anak itu seperti apa, kebutuhan mereka seperti apa, cara menyampaikan perkara akidah, perkara tauhid itu seperti apa, itu juga harus kita tahu, gitu ya. Sembari lagi, alhamdulillah saya eh karena eh, apa namanya, beda bahasa gitu ya. Jadi memang basic saya kan bahasa Arab. Ketika menetap di Indonesia, punya anak di Indonesia gitu ya. Ini menurut saya tantangan yang luar biasa. Ya akhirnya ya saya literasi buku sangat-sangat membantu sekali. Oh, maksud saya itu ini, tapi saya ingin menyampaikan dalam bahasa Indonesia, bingung gitu kan. Saya menyampaikan dalam bahasa bahasa saya tahu bahasa Arabnya, menyampaikannya tahu, tapi bahasa yang menjadi masalah di sini. Jadi akhirnya ya saya apa namanya, alhamdulillah ya dari buku-buku itu. Dan tidak kalah pentingnya berdoa. Berdoa itu penting, ya, berdoa itu penting karena eh, apa namanya, doa seorang ibu itu insya Allah ya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tanpa ada halangan atau hijab, ya. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita bukan hanya diberi kecerdasan intelektual, tapi juga diberi kecerdasan spiritual, insya Allah, amin. Mudah-mudahan bisa terjawab ya, karena memang tantangan banget pokoknya, apa namanya, mereka tuh apa saja logika banget gitu ya. Baik, silakan. Gimana Teh Yanti? Oke, baik, syukran Ustazah. Selanjutnya, ini saya coba bacakan yang dari kolom chat terlebih dahulu ya. Ustazah dari Ibu Rida Rosida. Ustazah izin bertanya, bagaimana agar tidak mudah berputus asa dalam mengejar cita-cita? Silakan Ustazah. Cita-cita apa dulu nih? Kalau cita-cita dunia, ya, kalau belum nyampe nggak masalah. Tapi kalau cita-cita akhirat, kalau belum nyampe, itu masalah.
gini, apa namanya, perumpamaannya gini. Kita misalnya punya tujuan ke Bekasi, ya kan? Tapi kendaraannya kita tuh pengen naik mobil, ya kan? Mobil ini cita-cita dunia ya. Ke Bekasi insya Allah cita-cita akhirat, contoh gitu perumpamaannya. Nah, kita pengen ke Bekasi, apakah memang harus pakai mobil? Tapi aku tuh pengen pakai mobil, gitu ya. Ah, bisa kita ganti. Yang mobil ini bisa kita ganti, bisa naik bis, bisa naik travel, bisa pakai motor, ya kan? Ah, pakai apa lagi? Ya kalau bisa pakai pesawat gitu ya, gitu. Ini bisa-bisa kita ganti. Tapi tujuan kita tetap sama. Nah, kurang lebih seperti itu. Cita-cita di dunia itu bisa berubah. Ya, sesuai apa namanya, eh eh, apa ya, bagaimana Allah mengarahkan gitu ya. Ada orang yang dia pengen ini, Allah membelokkan dia untuk jadi orang yang lain. Maksudnya yang tidak dia bayangkan sama sekali gitu ya. Ya sama seperti saya dulu gitu ya. Saya dulu pengennya jadi arsitek, tahu-tahu jadi ustazah. Gitu ya. Ah, jadi dan itu proses panjang gitu untuk menerimanya. Istilahnya mobil tadi tuh kita ganti kendaraan itu kan. Misalnya kita pengennya misalnya naiknya apa? Pengennya naik mobil apa ya? Avanza misalnya. Tapi Allah hadirkan bukan Avanza, Allah hadirkan Alphard misalnya. Tekan walaupun berubah cita-cita tapi enak juga gitu kan seperti itu. Ataupun ganti dengan yang lebih apa yang dengan yang misalnya tadinya pengennya Alphard tapi kita naik Avanza ya nggak apa-apa juga gitu, yang penting nyampe gitu kan. Nah, kadang-kadang proses untuk menerima itu tidak semua orang bisa gitu kan. Nah, jadi jika tadi makanya tadi pertanyaan sangat umum sekali ya, jadi cita-citanya apanya dulu nih? Kalau cita-citanya akhirat itu harus jelas dan harus dari sekarang sudah direncanakan. Kalau cita-cita untuk dunia memang harus direncanakan juga. Tapi kalau kita nggak nyampe, pasti banyak opsi-opsi yang lain. Tapi kalau di akhirat kita gagal, tujuan akhirat kita gagal, itu nggak ada opsi lain. Adanya surga atau neraka, itu aja opsinya. Nggak ada opsi ketiga gitu ya. Tengah-tengah nggak ada. Jadi kalau masih di dunia, ya apa namanya kata ada satu kata, eh, la ilaha illallah. Aish lid dunya ka'annaka ta'ishu abadan ya, wa aish lil akhirah ka'annaka tamutu gadan. Hidup untuk dunia seolah-olah engkau akan tinggal selama-lamanya. Maksudnya kita harus merencanakannya dengan baik, kita harus ada apa namanya, kita strategi-strategi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dan sebagainya. Wa'ish li akhiratik ka'annaka tamutu gadan. Dan hidup untuk apa namanya akhirat, atau persiapkan untuk akhirat seolah-olah engkau akan meninggal esok hari gitu ya. Jadi tentu sholat kita akan lebih khusyuk, ibadah kita akan lebih maksimal. Seperti itu ya. Mudah-mudahan terjawab ya Kak Rida ya. Baik, syukran Ustazah. Izin ini karena ada beberapa pertanyaan ternyata di kolom chat dan ada yang raise hand juga ada beberapa orang. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya. Saya persilahkan dari Ibu Farida. Silakan Bu Farida. Di-unmute Bu Farida sudah? Ya, Baik ya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam. Masya Allah ini pembahasan yang sangat menarik sekali surat Al-Zukhruf ayat 1 dengan sampai 10. Ini yang ayat kedua itu kan wal kitabil mubin ya Ustazah ya, dan kitab Al-Quran yang jelas. Nah, kita memang paham bahwasanya Al-Quran itu adalah petunjuk, kemudian energi, kemudian sifat, banyak sekali fungsi-fungsi Al-Quran yang bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Ustazah mungkin Ustazah kan udah banyak sekali berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, tahapan-tahapan apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup kita, kemudian menjadi apa namanya tuntunan hidup kita, menjadi asyifa, kemudian menjadi energi kita. Karena kita selama ini mungkin masih tahapan tilawah membaca, tadabbur masih kurang, mengamalkannya masih kurang. Nah, mungkin apa yang bisa kami lakukan Ustazah untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup kami, petunjuk hidup kami, menjadikan energi hidup kami dan menjadikan apa namanya itu pedoman hidup kami. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang sangat dalam ya. Ya, kita lakukan apa yang kita pelajari hari ini gitu ya. Bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup,
ya kita belajar. Ya, kita belajar. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana kita mengenal Allah, yaitu mengenal Allah itu melalui ayatun kauniyah dan ayatun Qur'aniyah. Kita melihat ciptaan Allah, ya, dan kita melihat ayat-ayat Al-Quran, ya. Nah, untuk menjadi masuk ke situ, gitu ya, tentu bukan hanya apa namanya, ada lima tahap, ya, untuk menuju insya Allah ahlul Quran gitu ya. Yang pertama membaca, ya, membaca uh, tilawatuhu. Yang kedua menghafalnya. Yang ketiga apa namanya, al-amalu bihi, ya. Bukan ma'rifatuhu, ya, kita tahu artinya, ya. Setelah kita tahu artinya, al-amalu bihi, kita mengamalkannya. Yang kelima adalah ad-da'watu ilaihi, kita dakwah apa yang kita sudah belajar hari ini, ya kita dakwah. Dan gini ya, Bunda, uh, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan memberi kepada kita beban kalau kita tuh tidak mampu. Jadi Allah tahu kita tuh mampu untuk mengamalkan isi Al-Quran semampu kita, ya, semampu kita. Jangan, oh enak ya dia ulama, sedangkan saya apa ya, saya mah cuma petani biasa. Ya, masing-masing Allah tahu kok. Allah tahu, ya, kapasitas kita itu seperti apa, kapasitas kita tuh di mana, itu Allah tahu. Jadi dan kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, melalui Al-Quran ini, yaitu secara bertahap. Mulai misalnya nih, sholatnya udah bener nggak, gitu ya. Uh, Sesuai nggak dengan apa yang Allah sampaikan. Kan ini kan apa namanya, pondasi ya, apa namanya? Karena ini kan pondasi ya, seperti itu. Jadi apakah ini sesuai atau tidak, gitu ya? Apa namanya, amaliyah kita sehari-hari, gitu ya? Bangun tidur baca doa, ya kan? Nah, itu sudah, kita sudah melakukan apa namanya, ajaran-ajaran Al-Quran. Kita mengingat Allah ketika kita diberi musibah, kita mengingat Allah ketika diberi nikmat, kita nggak sombong. Itu sudah apa namanya, kita sudah melakukan itu sebenarnya. Ya, jadi dan apa namanya, dan tentu ya banyak godaan-godaan gitu ya. Ketika kita senang nih, gimana reaksi kita? Jangan teriak-teriak gitu kan. Ada nggak ya, alhamdulillah, ya, itu kan beda-beda reaksi. Nah, kita perilaku kita saat itu sesuai dengan ajaran Al-Quran atau enggak, sesuai dengan syariat atau enggak, gitu kan. Seperti itu ketika kita sedih, ketika kita berdoa, ketika kita berharap, ya, ketika kita merasa takut. Nah, itu bagaimana sikap-sikap kita, itu semua sudah ada ajarannya dalam Islam. Bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita berbicara, apa, tutur bahasa, gitu ya. Itu sudah diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah di Islam itu, Islam itu masya Allah agama yang sangat-sangat lengkap, gitu ya. Jadi ketika kita mulai misalnya dengan doa-doa harian, itu sebenarnya sudah kita mengamalkan apa yang Allah ajarkan, gitu ya. Jadi mulai dari hal-hal yang sederhana ini, ya sebenarnya yang menurut saya bukan sederhana, ya. Orang-orang yang Allah bimbing untuk melakukan ini, berarti Allah sayang kepada mereka. Allah ingin apa namanya, mereka dapat kebaikan-kebaikan, gitu ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di apa namanya, kita mendapat kasih sayangnya Allah, dan kita selalu ringan kakinya, ringan tangannya untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu, ya. Baik. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakillah khairan Ustazah atas, respon, apa namanya, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari bunda-bunda semua gitu ya. Nah, kepada bunda-bunda semua mohon maaf karena kita, ada keterbatasan waktu gitu ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum sempat tersampaikan, juga ini kepada bunda-bunda yang sudah raise hand juga mohon maaf ya, belum ada kesempatannya. Nah, mudah-mudahan kita doakan kembali Ustazah Nabila bisa membersamai kita mungkin selanjutnya gitu ya, nanti kita cari jadwalnya gitu ya. Nah, terima kasih sebelumnya untuk antusiasmenya gitu ya kepada bunda-bunda semua. Sebelum ditutup Ustazah mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan? Iya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan Al-Quran untuk kita,
bukan berarti ayat-ayat yang membahas tentang kaum lain itu hanya untuk mereka. Bisa jadi itu adalah surat cinta dari Allah untuk kita, ya, agar kita lebih memperhatikan apakah kita mengulang dengan hal yang sama dan tujuannya atau berakhir dengan akibat yang sama, atau kita akan mengambil ibrah dan idah. Kita akan mengambil hikmah pelajaran dari kaum-kaum itu agar kita lebih beruntung dari mereka mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini adalah renungan buat kita di pagi hari ini. Coba kita lihat, jangan-jangan ada eh, dosa atau pola yang tidak baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita, lalu kita tetap nanti aja deh kita ganti, nanti kita deh berubah, nanti deh masih ada waktu yang panjang. Jangan tunggu nanti, maka tapi mulai dari sekarang. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan untuk kita semuanya. Dan mohon maaf apabila ada salah kata atau khilaf. Mudah-mudahan saya mohon maaf ya. Insya Allah kita bisa berjumpa kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Terima kasih Ustazah atas waktunya gitu ya, sudah membersamai kita di pagi ini. Nah, bagi bunda-bunda semua, apa namanya, kami infokan kembali, kalau memang ternyata tadi ada yang sempat terlewat untuk bersedekah gitu ya, mangga kami masih membuka kesempatan untuk bunda-bunda semua melalui titik balik, melalui, sudah tercantum ya di layar ya, ada boleh di-scan barcode-nya atau melalui BSI ke 7178867 703. Sebesar apapun tidak ada yang kecil di mata Allah gitu ya. Jadi silahkan boleh dimulai, apa namanya, sedekahnya boleh melalui kita gitu ya. Nah, baik, terima kasih saya ucapkan jazakumullah khairan kepada bunda-bunda semua yang masih semangat sampai dengan saat ini membersamai kami. Terpantau masih ada sekitar 180-an gitu ya. Nah, tadi juga sudah ada beberapa yang live gitu ya. Kemudian kami sampaikan juga kepada ustazah jazakumullah khairan atas, ilmunya yang sangat bermanfaat sekali insya Allah gitu ya untuk kita semua. Semoga ustazah selalu dijaga oleh Allah gitu ya dalam penjagaan terbaiknya, gitu Jazakumullah ya. khair. Terima Nah, kasih. Pamit. baik, Saya terima mau kasih ke Jakarta ustazah. ya, izin. Baik, Baik, baik. baik Terima silakan kasih. Jazakumullah khair. ustazah. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bunda-bunda semua yang dirahmati Allah, bisa jadi yang membuat pola hidup terus berulang bukan semata ujiannya gitu ya, tapi karena respon kita masih sama. Maka hari ini yuk belajar memberi respon yang lebih bijak, lebih tenang dan lebih dekat kepada Allah agar hidup bisa perlahan berubah ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah telah selesai kajian titik balik pagi ini. Masya Allah, terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Tadi kepada ustazah, kemudian kepada bunda-bunda semua gitu ya, yang sudah senantiasa setia membersamai kita gitu ya sampai dengan hari ini. Semoga, apa-apa yang kita dengar pagi ini tidak berhenti sebagai catatan saja, tetapi menjadi kekuatan saat kita kembali menjalani hari-hari berikutnya. Kami ucapkan terima kasih kepada tim juga di balik layar gitu ya. Mari kita doakan bersama-sama semoga kita selalu istiqomah, apa namanya, selalu membersamai bunda-bunda semua di, jalan dakwah ini. Mari kita tutup kajian pagi ini dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin, istighfar terbaik. Astagfirullahalazim dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di titik balik berikutnya. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Jazakallah Waalaikumsalam khair. warahmatullahi Yang wabarakatuh. Jazakallah khair. Bibi, sehat semuanya, ayah bunda. Mohon maaf lahir batin ya. Maaf lahir batin. Lahir batin.